Shalom, perkenalkan nama saya Reni Jonina Baok dengan NIM 22190085. Di sini saya akan membahas kasus. Ada dua kasus yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kasus KPMG Sidaharta dan Harsono, dan yang kedua adalah kasus Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Saya akan menjelaskan kasus yang pertama, yaitu kasus KPMG Sidaharta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang serius ya, karena melibatkan korupsi dan pelanggaran hukum dalam analisis permasalahan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu analisis permasalahan. Nah, penyuapan pajak KPMG Sidaharta dan juga telah melakukan penyuapan terhadap pejabat pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya merupakan mereka bayar. Nah, tindakan ini melanggar hukum dan merugikan harta masyarakat. Dan yang kedua adalah solusi permasalahan. Nah, ada 3 solusi permasalahan yang saya ketahui, yaitu yang pertama, pihak berwenang harus melakukan investigasi yang mendalam dan menyelidiki kasus ini dengan serius. Jika bersalah, KPMG Sidaharta dan Harsono harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang kedua adalah pemerintah dan lembaga pajak harus meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan dan memastikan akuntabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dengan jujur. Yang berikut adalah kesimpulan. Nah, dari kasus KPMG Sidaharta dan Harsono yang diduga menyuap pajak merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan tegas. Nah, penegakan hukum yang adil dan transparansi dalam perpajakan akan sangat penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan negara. Yang berikut adalah saran. Nah, ada 2 saran yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan audit terhadap praktik perpajakan, cegah terjadinya penyuapan. Dan yang kedua adalah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada kewajiban pajak dan memberikan kejelasan mengenai proses perpajakan. Yang berikut adalah yaitu Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Yang pertama adalah analisis permasalahan. Nah, analisis dari permasalahan ini adalah tindakan permasalahan tanda tangan nasabah merupakan pelanggaran etika dan hukum yang serius dalam industri keuangan. Dua adalah solusi permasalahan. Nah, solusi permasalahan ini adalah melakukan pendidikan menyeluruh, menegakkan sanksi yang tegas, dan memperkuat kontrol internal untuk mencegah kejadian serupa. Nah, yang berikut adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil adalah pemalsuan tanda tangan nasabah merusak kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan dapat merugikan nasabah secara finansial. Dan yang berikut adalah saran yang harus memperketat pengawasan terhadap tindakan petugas yang memadai tentang etika dan integritas. Nah, demikian presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.